Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari NFA dengan EMOB pada gambar berikut ini. Diketahui NFA dengan EMOB sebagai berikut. Gambarnya seperti itu. Kemudian kita buatlah tabel transisi NFA EMOB. Cara mengambil dari tabel transisi NFA EMOB, kita lihat Q0A. Kita lihat di gambarnya ada enggak Q0 yang menuju A. Jika tidak ada, maka kita bisa tulis MT. Kemudian Q0B, kita lihat lagi dari Q0 tidak ada, di sini masih empty. Kemudian Q0C sama dengan Q0. Kemudian Q1A sama dengan, kita lihat di sini Q1A, maka hasilnya Q2. Q1B, sini Q1B nya tidak ada, berarti bisa kita tulis empty. Dan Q1C, kita lihat di sini di Q1 nya pada gambar di atas tidak ada C nya, maka kita bisa tuliskan empty, sehingga pada nomor 1 pada tabel transisi menghasilkan Q0A sama dengan empty, Q0B sama dengan empty, Q0 sama dengan Q0C sama dengan Q0, dan Q1A sama dengan Q2, Q1B sama dengan empty, Q1C sama dengan empty, begitu seterusnya. Kemudian menentukan close state pada NFA EMOB. Pada poin nomor 2, kita lihat di sini Q0 sama dengan, kita lihat close-nya yaitu ada Q0 dan Q1. Kemudian Q1-nya kita lihat lagi Q1, Q0. Kemudian Q2-nya tidak ada close-nya, kita bisa tulis Q2 saja. Di sini bisa kita lanjut ke poin 3, membuat tabel transisi untuk NFA tanpa EMOB dengan state Q0, Q1 dan Q2. Maka tabel transisi untuk NFA tanpa EMOB adalah seperti ini. Di sini cara pengisian tabelnya adalah Q0A. Kita lihat dulu Q0 di poin 2 ada Q0 Q1. Kemudian kita balik ke poin 1, kita lihat di elemennya bagian Q0 dan Q1. Di sini Q0 Q1 bisa kita lihat itu yang A-nya, yang Q0 ada empty, yang Q1-nya ada Q2. Jadi kita ambil yang tidak ada empty-nya ya, kita ambil yang Q2. Kita ambil Q2, kemudian kita balik lagi ke poin 2 yaitu Q2 sama dengan Q2. Maka di sini kita bisa Q2. Kemudian Q0B, kita lihat Q0B. Kita balik lagi ke poin 2, Q0 masih Q0 Q1, kita lihat lagi ke poin 1 yaitu Q0 Q1. Lihat di B-nya Q0 Q1 itu sama-sama empty, maka kita bisa tulis empty. Kemudian kita lanjut lagi ke Q0C di poin nomor 3. Kemudian kita lihat lagi di poin nomor 2-nya yang dari Q0 yaitu Q0 sama dengan Q0 Q1. Setelah itu kita balik ke poin 1, Q0 Q1 yang C, yang Q0 ada Q0, yang Q1-nya ada empty. Berarti yang terisi data adalah Q0. Kemudian kita balik ke Q0 Q1 di poin 2 di bagian Q0-nya sama dengan Q0 Q1. Maka sini Q0 di poin 3, C-nya bisa kita tulis Q0 Q1.
Maka jika sudah dapat semua tabelnya, kita bisa lanjut ke poin nomor 4, state awal pada NFA tanpa IMOV sama dengan state awal pada NFA IMOV, yaitu Q0. Nah, kita bisa lihat di gambarnya ini, state awalnya Q0. Dan lanjut ke poin nomor 5, untuk state akhir pada NFA IMOV, yaitu Q0. Kemudian state akhir pada NFA tanpa IMOV, yaitu kita lihat dari enclosure-nya yang menuju Q0, yaitu ada Q0 dan Q1. Kita lihat sini dari enclosure-nya Q0 menuju ke Q1. Kemudian kita bisa menggambar NFA-nya seperti ini. Kemudian kita cek equivalennya. Misal kita buat state-nya di sini adalah CCC, maka NFA IMOV sama dengan diterima. Kita uji coba di sini. Yang NFA IMOV kita lihat pada gambarnya ini Q0, yaitu kita buat saja CCC, maka dia berada di situ saja, maka NFA IMOV diterima. Kemudian untuk yang selanjutnya NFA tanpa IMOV ini masih CCC, maka diterima juga. Kita lihat gambar sini, si C dari Q0 ke Q1. Jadi Q0 memutar balik ke Q0 itu C, Q0 ke Q1 itu C, kemudian Q1 memutar balik ke Q1 itu C, maka diterima. Jadi jika semua nilai, semua state sama-sama diterima, maka bisa disebutkan equivalent. Kemudian kelanjutannya mengubah NFA dari hasil NFA tanpa IMOV menjadi DFA. Kita bisa membuat state-nya dulu. Di sini state-nya ada 3, bisa kita tulis di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8 pada poin nomor 1. Kemudian 8 state tersebut adalah ada Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, dan MT. Seksi sini. Kemudian membuat tabel transisi DFA. Untuk membuat tabel transisi DFA di sini, itu bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Saya akan memberikan satu contohnya saja. Sini Q0 A, bisa lihat di sini dari Q0 menuju ke Q2 sama menghasilkan A. Maka sini adalah Q2. Kemudian Q0 B, kita lihat di sini Q0 ada tidak dari sini yang menuju poin B. Sini tidak ada, maka kita akan mengisikan empty. Kemudian Q0 C, Q0 C bisa kita lihat di gambar atas ini, yaitu Q0 Q1. Maaf sebelumnya, dari membuat tabel transisi DFA ini kita bisa lihat, kita bisa ambil dari tabel kedua ini, tabel NFA tanpa IMOV. Di sini bisa kita samain saja di sini yang Q0, Q1, Q2-nya. Kemudian kita masukkan lagi dari Q0, Q1-nya di poin nomor 2. Itu Q0, Q1, kita lihat di Q0, Q1-nya ada Q2, Q2. Maka bisa kita tulis Q2. Kemudian kita lagi Q0, Q1B-nya itu sama-sama empty-nya ya. Dari ini Q0, Q1B itu empty. Kemudian Q0, Q1C sama dengan Q0, Q1. Kemudian lanjut ke poin ketiganya adalah state awalnya masih Q0. Ini masih mengikuti dari
NFA tanpa IMOV. Kemudian kita buat lagi state akhir yang mengandung Q0 dan Q1 adalah, kita lihat lagi di gambar tabel tensi DFA-nya yang mengandung Q0 Q1, berarti ada Q0 Q1 Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2 dan Q0 Q1 Q2. Kemudian kita membuat gambar mesin DFA-nya seperti ini. Nah, jika sudah membuat gambar mesin DFA seperti ini, bisa kita reduksi. Reduksi di sini adalah state yang tidak tercapai oleh state awal, yaitu adalah Q0. Maka di sini bisa kita buat reduksinya yaitu Q1, karena Q1 tidak bisa tercapai dari state 0 ya, state awal. Kemudian Q0 Q2, kemudian Q1 Q2, kemudian Q0 Q1 Q2. Dan langkah yang terakhir di sini cek ekivalen lagi. Di sini kita DFA-nya kita coba cek ekivalen dengan inputan CCC. Kita lihat di sini DFA-nya. Q0 ke C menuju ke Q0 Q1, kemudian ke C lagi yaitu Q0 Q1, kemudian ke C lagi menuju Q0 Q1. Maka DFA inputan di sini terima. Jadi jika semua state diterima dari NFA IMOV, NFA tanpa IMOV itu sama-sama diterima, maka bisa dikatakan ekuivalen. Baik, sekian dari video saya. Apabila kalian ada memiliki pertanyaan, kalian bisa kirim di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.